Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, mulai dari Inggris, Rusia, dan kemarin lanjut ke Jepang. Nah, di Tokyo, Jepang, Pak Prabowo pun lanjut menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang, yaitu Mr. Nobuo Kishi, yang dilakukan pada hari Minggu 28 Maret 2021 kemarin. Dan berita utamanya kini diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari situs Japan Times, mewartakan bahwa Pak Prabowo dan Mr. Nobuo Kishi pada hari Minggu kemarin telah sepakat untuk mengirim pesan ke seluruh dunia bahwa kedua negara, yakni Indonesia dan Jepang, kini akan sangat menentang tindakan apapun oleh Cina yang dapat meningkatkan ketegangan di perairan regional, yaitu Laut Cina Selatan dan juga Laut Cina Timur. Bahkan selain itu diketahui juga bahwa mereka juga sepakat akan mendesak Cina untuk menahan diri dari upaya secara sepihak mengubah status quo di Laut Cina Selatan dan juga Laut Cina Timur. Menteri Pertahanan Nobuo Kishi pun mengatakan hal ini kepada wartawan setelah mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto di Tokyo. Dan kemudian terkait penerapan undang-undang Cina baru yang memungkinkan penjaga pantai Tiongkok menembaki kapal yang mengganggu perairan yang diklaim oleh Cina, Kishi pun menyatakan bahwa Indonesia setuju untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Jepang. Salah satu wujudnya adalah dengan mengadakan latihan bersama yang melibatkan pasukan Jepang dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Wow. Jika Indonesia dan Jepang sepakat untuk mengadakan latihan militer di Laut Cina Selatan, ini artinya secara tidak langsung Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk menggencet klaim historis Cina di Laut Cina Selatan. Dan artinya mungkin ini sama saja bos dengan operasi kebebasan navigasi yang digelorakan Mama Rika and the Gangs selama ini di Laut Cina Selatan. Nah, seperti yang kalian tahu, Amerika beserta antek-anteknya seperti Australia dan Jepang selama ini sangat intens mengerahkan armada-armadanya di Laut Cina Selatan untuk mengadakan latihan militer dengan alasan operasi kebebasan navigasi. Bahkan baru-baru ini ada dua negara besar yang ikut meramaikan wilayah itu bos. Mereka adalah negaranya Ratu Elizabeth Inggris dan Bapak Macron dari Prancis. Dan jika Indonesia setuju melibatkan pasukan dalam latihan militer di Laut Cina Selatan bersama Jepang, ini artinya Indonesia akan masuk dalam armada tempur kompor gas yang dapat membuat air Laut Cina Selatan mendidih. Nah, mengapa admin sebut kompor gas? Hal ini pun telah terbukti dikutip dari banyak sumber berita bos. Operasi kebebasan navigasi dan bahkan latihan tempur di Laut Cina Selatan oleh armada tempur barat telah membuat negeri Tiongkok gusar kepada negara Mama Rika and the Gang. Hal ini pun akhirnya membuat eskalasi situasi di Laut Cina Selatan semakin memanas. Tapi ASEAN sendiri sebenarnya pun patut bersyukur bos, karena jika tidak ada Mama Rika and the Gang yang mengobok-obok klaim Cina di Laut Cina Selatan, mungkin klaim negara-negara ASEAN yang juga memiliki hak di laut tersebut akan menjadi sangat rapuh, dan pondasi Tiongkok di LCS pun akan semakin kuat dan bahkan sulit untuk dipatahkan. Nah, seperti contohnya berita baru-baru ini yang sedang panas. Salah satu negara yang sangat intens terkena dampak klaim Cina di LCS adalah Filipina, bos. Tak main-main dan bukan kaleng-kaleng. Sebanyak 220 kapal penangkap ikan Cina telah parkir di laut milik Filipina. Itu ibarat teras rumah kalian dijadikan tempat tidur bagi ratusan bocil-bocil barbar yang tak kalian kenal, bos. Pasti kalian marah sekaligus takut ya kan? Nih ngapain lagi bocil-bocil rame di sini? Jangan-jangan mau nyolong kali. Pasti itu pikiran kalian. Tak pelak, hal ini pun membuat Presiden Filipina Pak Rodrigo Duterte yang terhormat memerintahkan militernya untuk mengirimkan lebih banyak kapal perang demi mengusir ratusan kapal-kapal Tiongkok tersebut. Bahkan, berita terbarunya hari ini 29 Maret 2021, Filipina pun akhirnya sampai-sampai mengerahkan jet-jet tempurnya untuk memperingatkan kapal-kapal Cina tersebut. Hal ini pun dilakukan karena himbauan yang diteriakkan Filipina
agar kapal-kapal itu pergi ternyata tidak diindahkan oleh pihak Beijing. Nah, apa admin bilang? Makin lama makin panas ya makin tegang. Dan makin tegang pastinya makin asik, betul kan bos? Nah, selain jet tempur, kapal angkatan laut dan penjaga pantai Filipina pun juga turun memantau situasi di laut mereka. Tindak tanduk Cina yang cukup agresif di Laut Cina Selatan ini pun pastinya mengundang kegemasan bagi negara-negara di seluruh dunia bos. Terutama negara-negara di kawasan ASEAN yang juga memiliki hak di perairan LCS. Bahkan seperti video admin sebelumnya, sebenarnya negara Tiongkok tak hanya membuat pangkalan militer di Laut Cina Selatan, namun mereka telah membuat kota yang sangat besar di tengah-tengah laut. Cina dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi di salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, yaitu Kepulauan Paracel, dan kota itu dinamai Kota Sansa. Luas sebesar itu pun membuatnya 1.700 kali lebih luas daripada New York City. Di kota itu, Cina bahkan sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler. Aje gile, mantap tenan ya kan? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Awalnya, itu cuma kepulauan karang biasa bos. Kemudian dibangun, direklamasi, berubahlah menjadi pangkalan militer. Pulau Karang itu pun terus dikembangkan dan kini menjadi sebuah kota yang berdaulat Cina di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan Cina pun pastinya demi memperkuat klaim kepemilikannya di Laut Cina Selatan. Nah, kini Indonesia dikatakan telah setuju untuk mengadakan latihan militer bersama dengan pasukan Jepang di Laut Cina Selatan. Bagaimanakah respon Tiongkok nantinya saat melihat pasukan Indonesia dan Jepang yang tiba-tiba melakukan latihan militer di wilayah yang mereka klaim? Salah satu kemungkinan terbesarnya mungkin muncul protes diplomatik dari Tiongkok kepada Indonesia dan juga Jepang. Bahkan, resiko yang paling terbesarnya mungkin adalah hadangan kapal-kapal Tiongkok saat Indonesia dan Jepang melakukan latihan di Laut Cina Selatan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.